Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, stambuk A40120215. Di video ini saya akan membagikan 3 materi. Yang pertama tentang integrasi TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar dan penerapan pembelajaran TIK di SD pada kelas rendah dan kelas tinggi. Yang kedua, penggunaan fungsi bottom yang ada pada menu bar dalam Microsoft Excel. Dan yang ketiga, bagaimana cara mencari jurnal nasional dan jurnal internasional. Di materi pertama ini yaitu integrasi TIK dalam pembelajaran di SD. Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar. Belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat, dan sebagainya. Aplikasi teknologi pada pendidikan secara langsung akan mempengaruhi keputusan-keputusan tentang proses pendidikan yang spesifik. Demikian luas dan jauhnya jangkauan yang hendak dicapai oleh program pembangunan pendidikan kita. Padahal di lain pihak, sumber yang tersedia bertambah terbatas dan langka. Yang kedua, penerapan pembelajaran TIK di SD pada kelas rendah dan kelas atas. Jadi, sebenarnya terdapat perbedaan penggunaan TIK di SD kelas rendah dengan kelas tinggi. Perbedaannya yaitu kalau penggunaan di kelas rendah, dia cuma mempelajari dasar-dasar dari TIK saja, seperti jenis dan ragamnya. Sedangkan untuk pembelajaran TIK kelas tinggi, yaitu dia sudah mempelajari bagian-bagian dalamnya sampai fungsi, bahkan untuk bagian-bagian terkecil pula. Jadi, sesuai dengan sekolahnya, makanya akan mengalami jenjang yang berbeda-beda pula, sehingga dapat memudahkan siswa untuk belajar dan memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut, karena memang dari kelas rendah sudah diajari materi-materi dasarnya, sehingga sistem pembelajarannya dapat tersusun dengan rapi. Yang ketiga, penggunaan fungsi button yang ada pada menu bar Microsoft Excel. Yang pertama, clipboard. Nah, di dalam clipboard itu terdapat paste, cut, copy format. Paste berfungsi untuk menempelkan objek pada clipboard ke dalam dokumen. Cut memindahkan objek ke clipboard. Copy menyalin objek. Format painter melakukan copy format. Yang kedua, font. Di dalam font itu terdapat beberapa icon lagi, yaitu font size, increase font, decrease font. Font size untuk mengatur ukuran huruf atau karakter dari data terpilih. Increase font untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap, dan decrease font itu untuk memperkecil ukuran huruf secara bertahap. Yang ketiga, alignment. Nah, di dalam alignment ini terdapat beberapa icon juga. Di antaranya, Margin and Center berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel yang dipilih dan membuat isinya rata tengah. Warp Text menampilkan semua isi sel dalam beberapa baris. Orientation untuk mengubah arah penulisan. Decrease Indent menarik batas kiri teks ke sebelah kiri. Yang keempat yaitu number. Di dalam tab number ini terdapat beberapa icon, yang itu accounting format number, mengatur format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang. Increase decimal menampilkan angka di belakang koma atau pembulatan, dan decrease decimal itu kebalikan dari increase decimal, yaitu mengurangi angka di belakang koma. Style. Di dalam style ini terdapat icon, yaitu format as table membuat format tabel, insert memasukkan sel baru, sum menjumlahkan isi sel yang dipilih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu tentang penggunaan fungsi button pada Microsoft Excel.
Pertama kalian buka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini di tab Home itu terdapat beberapa icon, yaitu clipboard, font, alignment, number, stylus, scales, dan editing. Nah, pada tab clipboard ini terdapat beberapa icon, yaitu cut, copy, dan format painter, di mana sebelumnya saya telah jelaskan fungsi dari icon-icon tersebut. Nah, di sini fungsi dari copy. Saya akan membuka lembar kerja lain. Jadi kalian tinggal copy dengan cara Ctrl C. Kemudian kalian copy di sini. Ctrl plus F. Nah, jadi secara otomatis dia akan tercopy. Begitupun dengan cut. Cut itu memindahkan hal yang kalian ingin bawa ke dokumen ini. Nah, untuk format painter yaitu melakukan copy format. Misalnya, di sini saya akan membuat subjudul dari tabel, di mana di sini saya menggunakan format Margin and Center, yaitu Margin Center. Nah, di sini untuk menyalin format tersebut, maka kalian tinggal klik format painter, kemudian kalian salin di sini. Jadi secara otomatis format yang kalian salin tadi akan tercopy. Pada tab font, yaitu terdapat font size dan increase font size dan decrease font size. Nah, di sini kita bisa pilih jenis karakter penulisannya serta ukuran penulisannya. Ukuran fontnya misalkan 11. Bold ini untuk menghitamkan, itu untuk mencetak miring pada kata, yaitu italic. Ini untuk menggarisbawahi. Kita pindah ke tab alignment. Nah, di tab alignment ini dia terdapat beberapa icon, yang mana tadi sebelumnya saya juga telah jelaskan. Di sini ada orientation. Di sini saya akan menulis Microsoft Office. Jadi, agar tulisannya tertata dengan rapi, maka kita gunakan orientation. Kalian tinggal pilih arah penulisannya itu kayak gimana. Misal miring gini, atau kalian bisa gunakan yang kayak gini. Atau gini. Itu tergantung dari kalian sendiri. Nah, untuk urap teks ini itu membuat cells dalam beberapa baris. Microsoft PowerPoint. Nah, ini maksudnya membuat sel dalam menjadi dalam beberapa baris. Yang tadinya, yang awalnya itu hanya satu baris, kemudian di sini menjadi 3 baris. Nah, untuk tab selanjutnya yaitu number.
Di sini saya akan menulis beberapa angka. Nah, untuk mengetahui apabila misalkan kalian ingin tahu 2 itu kalau diubah ke dalam bentuk persen itu berapa sih? Jadi kalian tinggal pilih, kemudian kalian klik general, kalian pilih persen. Nah, jadi kalau 2 diubah ke dalam bentuk persen itu, maka dia akan menjadi 200%. Nah, untuk selanjutnya, format stylist. Nah, format untuk di dalam stylist ini selanjutnya yaitu number. Nah, di sini saya akan kalian bisa membuat tabel angka secara cepat. Jadi kalian tinggal klik atau pilih tabel yang mana atau jenis yang mana ingin kalian gunakan. Di sini terdapat beberapa jenis yaitu light, medium, dan dark. Kalian bisa. Nah, untuk mengetahui apabila misalkan di sini kalian ingin tahu bisa menyisipkan 2 itu kalau diubah ke dalam bentuk persen tabel itu atau berapa sih? Jadi kalian tinggal pilih, kemudian kalian klik general, kalian pilih persen. Nah, jadi untuk kalau 2 editing diubah ke dalam bentuk persen itu AutoZoom ini untuk maka dia akan menjadi 200 secara otomatis persen. Jadi di sini. Nah, untuk selanjutnya, kalau ingin apabila Anda ingin mengetahui berapa jumlah dalam keseluruhan dari angka-angka ini, nah, di sini kalian bisa membuat tabel secara cepat. Jadi kalian tinggal kemudian klik atau pilih, maka secara otomatis yang mana atau jenis yang mana ingin kalian gunakan. Masukkan rumusnya sendiri. Beberapa jenis yaitu light, kalian tinggal medium, dan jadi jumlah keseluruhannya yaitu 21. Nah, untuk selanjutnya sum B4 sini kalian bisa menyisipkan sel dalam untuk selanjutnya tabel atau yaitu bagaimana cara mencari jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, pertama kalian tinggal masuk yang editing. Di sini ada AutoZoom. AutoZoom ini untuk menjumlahkan secara otomatis. Jadi di sini kalau apabila Anda ingin mengetahui berapa jumlah keseluruhan dari angka-angka ini, kalian tinggal klik paling bawah. Jadi di sini kalian tinggal maka secara otomatis jurnal apa yang dia akan ingin cari. Masukkan rumusnya sendiri. Jadi kalian tinggal enter. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 21 dari rumus sum B4 B9. Nah, di sini tersedia beberapa jurnal. Nah, untuk selanjutnya kalian tinggal pilih yang mana kalian akan download mencari jurnal nasional dan jurnal internasional. Dan untuk cara mencari jurnal, pertama kalian tinggal masuk di tempat yang sama yaitu Scholar Google. Kalian tinggal masukkan kata kuncinya. Misalkan Google itu pemanfaatan internet. Nah, itu kalian ubah dulu ke dalam bahasa Inggris. Itu internet. Jadi di sini kalian tinggal tulis setiap jurnal apa yang kalian ingin cari. Misalkan pemanfaatan internet. Nah, di sini tersedia beberapa jurnal. Kalian tinggal pilih yang mana kalian akan download atau di sini terdapat beberapa jurnal internasional dan untuk cara mencari jurnal International Study of Internet nama yaitu Scholar Utilized Google Setian by Radiatan. Kalian tinggal masukkan kata kuncinya. Misalkan di sini itu pemanfaatan internet dari Saudi itu kalian ubah dulu ke dalam bahasa Inggris. Di sini kalian apabila kalian ingin mengunduhnya, kalian tinggal klik PDF. Kalau ingin membacanya, kalian tinggal jurnal.
International Journal. Jurnal pemanfaatan internet. Dan di sini terdapat beberapa jurnal internasional, ada a multi-institutional study of internet. Jadi sekian dari materi saya. Apabila terdapat kesalahan baik dalam cara penyampaian maupun ada jurnal dari Saudi Arabia, saya mohon maaf. Nah, di sini apabila kalian ingin kalian tinggal klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin membacanya, kalian tinggal klik. International Journal. Jurnal pemanfaatan internet. Jadi sekian dari materi saya. Apabila terdapat kesalahan baik dalam cara penyampaian maupun cara bicara saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.